Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rayhan Hendiawan, mahasiswa Universitas Erlangga. Sebagai bagian dari kelas Teater Erlangga yang menjunjung tinggi nilai Excellence with Morality, hari ini saya akan membedah 50 soal fisika yang dimana adalah part 2 dari pembahasan soal fisika dalam buku fisika. Mari kita mulai. Jadi untuk yang pertama, besar besaran yang pertama nomor satu, besaran berikut yang merupakan besaran vektor adalah, jadi jawabannya adalah perpindahan C. Karena besaran vektor didefinisikan sebagai besaran yang memiliki nilai sekaligus arah. Perpindahan masuk perpindahan masuk kategori ini berbeda dengan massa atau suhu yang hanya memiliki nilai atau skalar. Selanjutnya untuk nomor 2, pasangan besaran dan satuan SI yang benar adalah A. Gigajoule, B. Massa gram, C. Panjang meter, D. Waktu jam. Ya, yang benar C. Karena dalam sistem satu internasional atau SI, panjang diukur dalam meter. Satuan lain dalam pilihan tersebut tidak tepat. Gaya seharusnya Newton. Ini harusnya Newton. Eh, Massa harusnya kilogram. Jam harusnya second. Baik, untuk selanjutnya nomor nomor 3. Pernyataan yang benar tentang massa dan berat adalah, A. Massa tergantung lokasi, B. Berat selalu tetap, C. Massa adalah gaya, D. Berat bergantung gravitasi. Jadi untuk jawaban nomor 3 adalah D. Karena massa adalah jumlah materi yang konstan, sedangkan berat adalah gaya tarik gravitasi yang nilainya berubah mengikuti lokasi. Jadi nomor 4, alasan utama hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian adalah, A. Kesalahan teori, B. Keterbatasan alat ukur, C. Kesalahan rumus, D. Satuan tidak baku. Jadi untuk jawaban nomor 4 yang benar adalah B. Karena hasil pengukuran tidak pernah mutlak karena setiap alat memiliki batas ketelitian atau skala terkecil yang menciptakan ketidakpastian. Yang nomor 5, fungsi utama pemecahan vektor adalah untuk A. Memperbesar vektor, B. Menghilangkan arah, C. Mempermudah analisis arah, D. Mengubah besaran vektor menjadi skalar. Untuk jawaban nomor 5 yang betul adalah jawaban C, atau mempermudah analisis arah. Karena pemecahan vektor ke sumbu X dan Y digunakan untuk memudahkan kita untuk menghitung resultan gaya atau gerak yang bekerja pada arah yang berbeda-beda. Lanjut nomor 6, jarak tempuh berbeda dengan perpindahan karena A. Jarak tempuh selalu 0, B. Perpindahan tidak memiliki satuan, C. Perpindahan memperhatikan arah, D. Jarak tempuh adalah vektor. Jadi untuk jawaban yang nomor 6 yang benar adalah C, atau perpindahan memperhatikan arah. Karena jarak adalah total panjang lintasan, sementara perpindahan hanya menghitung perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir dengan memperhatikan arahnya. Nomor Selanjutnya nomor 7, percepatan bernilai 0 ketika benda A. Diam, B. Bergerak melingkar, C. Bergerak lurus beraturan, D. Bergerak berubah arah. A. Jawabannya yang C. Bergerak lurus beraturan. Kenapa bergerak lurus beraturan? Karena percepatan adalah perubahan kecepatan. Jika benda bergerak lurus beraturan atau GLB, kecepatan tetap sehingga nilai percepatannya adalah nol. Selanjutnya, nomor 8, tanda negatif pada kecepatan menyatakan, A. Benda yang melambat, B. Arah gerak melawan berlawan acuan, C. Percepatan nol, D. Kecepatan nol. Jadi jawaban untuk nomor 8 adalah yang B. Arah gerak berlawanan acuan. Kenapa? Dalam fisika, tanda negatif pada kecepatan bukan berarti melambat, melainkan menunjukkan bahwa benda bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah positif yang kita tentukan. Selanjutnya, nomor 9, grafik posisi terhadap waktu pada gaya B berbentuk A. Parabola, C. Hiperbola, C. Garis lurus, D. Lingkaran. Untuk jawaban nomor 9 adalah garis lurus.
Pada GLB, posisi berubah secara linear terhadap waktu, sehingga grafik ST akan membentuk garis lurus diagonal. Jadi, nah, nomor 10, gerak parabola dapat dianalisis sebagai kombinasi gerak A. Melingkar dan vertikal, B. Horizontal dan vertikal, C. Lurus dan melingkar, D. Dipercepat dan diperlambat. Untuk jawaban nomor 10, jawabannya adalah B. Ya, karena gerak parabola adalah perpaduan unik antara gerak lurus beraturan di sumbu horizontal dan gerak lurus berubah beraturan akibat gravitasi di sumbu vertikal. Lanjut, nomor 11. Apa penyebab penyebab utama perubahan gerak suatu benda adalah A. Massa, B. Gaya, C. Kecepatan, D. Energi. Untuk jawaban nomor 11 adalah gaya. Kenapa? Karena berdasarkan hukum 2 Newton, penyebab utama terjadinya perubahan gerak atau percepatan benda adalah adanya gaya yang bekerja. Ayo, nomor 12. Hukum 1 Newton berkaitan dengan konsep A. Usaha, B. Momentum, C. Inersia, D. Impuls. Untuk nomor 12, hukum 1 Newton berkaitan dengan konsep C atau inersia. Hukum 1 Newton sering disebut hukum kelambangan atau inersia yang sifat alami benda untuk mempertahankan keadaan diam atau geraknya. Jadi nomor 13, resultan gaya nol pada benda berarti A. Benda pasti diam, B. Benda pasti berhenti, C. Percepatan nol, D. Kecepatan nol. Jika resultan gaya nol, maka benda, maaf, jawabannya adalah yang C. Jika jika resonans gaya nol, maka benda tidak mengalami percepatan. Benda tersebut bisa tetap diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan. Lanjut, nomor 14, hukum nomor 14, hukum 3 Newton menyatakan bahwa A. Gaya selalu menyebab gerak, B. Gaya berbanding lurus dengan percepatan, C. Gaya muncul berpasangan, D. Gaya selalu searah gerak. Untuk jawaban 14 adalah eh, C. Gaya muncul berpasangan. Jadi, hukum 3 Newton menyatakan bahwa gaya, aksi, dan reaksi selalu muncul berpasangan. Besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Jadi, nomor 15. Tujuan utama diagram benda bebas adalah A. Menggambar lintasan, B. Menunjukkan massa benda, C. Mengisolasi gaya-gaya, D. Menentukan kecepatan. Jadi, untuk jawaban nomor 15 adalah C atau mengisolasi gaya-gaya. Tujuan diagram benda bebas adalah untuk memetakan semua gaya yang bekerja pada suatu objek secara spesifik agar analisisnya akurat. Lanjutnya nomor 16. Pada bidang miring licin, penyebab benda meluncur adalah A. Gaya normal, B. Gaya gesek, C. Mg cos theta, D. Mg sin theta. Untuk jawaban yang D adalah D. Mg sin theta. Pada bidang miring licin, gaya berat dipecah menjadi komponen-komponen. Komponen Mg sin theta inilah yang bertugas menarik benda yang meluncur ke bawah. Ayo, nomor 17. Gaya sentripetal selalu mengarah ke A. Arah gerak, B. Pusat lintasan, C. Luar lintasan, D. Arah percepatan tangensial. Untuk nomor 17, jawabannya adalah B atau pusat lintasan. Karena gaya sentripetal berfungsi sebagai penjaga benda tetap pada lintasan melingkar dengan arah yang selalu menuju pusat lingkarannya. Selanjutnya nomor 19, nomor 18, maaf. Pada kerangka inersia, gaya sentrifugal A selalu ada, B gaya nyata, C gaya semu, D sama dengan sentripetal. Jadi jawabannya gaya sentrifugal, C gaya semu. Karena sentrifugal bukanlah gaya nyata, melainkan gaya semu eh, yang muncul hanya jika kita meninjaunya dari kerangka acuan yang bergerak atau non-inersial. Selanjutnya nomor 19, usaha bernilai nol jika
A gaya nol, B perpindahan nol, C gaya tegak lurus perpindahan, D gaya searah perpindahan. eh Jawabannya adalah C atau gaya tegak lurus perpindahan. Usaha didefinisikan sebagai W sama dengan F S cos. Oke. Jika gaya tegak lurus 90 derajat, 90 derajat, maka nilai cos, maka nilai cos 90 derajat sama dengan nol sehingga usahanya sama dengan nol. Kemudian nomor 20 satuan usaha dalam SI adalah A watt, B joule, C newton, D pascal. Jawabannya adalah B atau joule. Satuan standar internasional untuk usaha dan segala bentuk energi adalah joule. Jadi nomor 21, energi kinetik bergantung pada A posisi, B percepatan, C kecepatan, D gaya. Jawabannya adalah C kecepatan. Energi kinetik adalah energi gerak yang besarnya sangat dipengaruhi oleh massa dan kuadrat kecepatan benda. Ini untuk rumusnya bisa gini ya. Ya, seperti ini. Kuadrat. Oke, selanjutnya nomor 22. Energi potensial gravitasi bergantung pada A massa dan kecepatan, B massa dan ketinggian, C gaya dan waktu, D percepatan dan gerak. Jawaban adalah B massa dan ketinggian. Energi potensial gravitasikan dirumuskan sebagai ini sama dengan mgh, yang berarti nilainya bergantung pada massa, gravitasi, dan ketinggian posisi benda. Selanjutnya nomor 23, teorema usaha energi menyatakan bahwa A usaha sama dengan energi potensial, B usaha sama dengan perubahan energi kinetik, C energi selalu kekal, D gaya selalu konstan. Untuk jawaban nomor 23 adalah B usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, teorema usaha energi menyatakan bahwa total usaha yang dilakukan pada benda akan mengakibatkan perubahan pada energi kinetik benda tersebut. Selanjutnya nomor 24, energi mekanik kekal jika A. Ada gaya gesek, B. Ada gaya luar, C. Hanya gaya konservatif bekerja, D. Benda diam. Jadi yang jawaban adalah C. Hanya gaya konservatif bekerja. Hukum kekalahan energi mekanik berlaku mutlak jika ada gaya luar non-konservatif seperti gesekan yang membuang energi sistem. Momen nomor 25, momentum didefinisikan sebagai A. M per A, B. MV, C. F per T, D. M A. Jawabannya adalah B. MV. Momentum atau P adalah besaran yang menggambarkan tingkat kesulitan. eh Kabar ini momentum itu P, P ya. Besaran menggambarkan tingkat kesulitan menghentikan benda yaitu kali massa dan kecepatan. Ini massa M sama dengan massa, maaf tulisannya jelek. V itu sama dengan kecepatan. Nah, gitulah kecepatan. Nomor 26, momentum merupakan besaran A skalar, B vektor, C tata dimensi, D konstanta. Jadi jawabannya adalah 26B vektor. Karena momentum merupakan hasil kali skalar atau massa dengan vektor kecepatan, maka momentum sendiri adalah besaran vektor. Nomor 27, impuls berhubungan langsung dengan A gaya, B energi, C perubahan momentum, D usaha. Jawabannya adalah C perubahan momentum. Impuls atau I yang diberikan pada benda secara matematis sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut. Nomor 28, momentum sistem kekal jika A ada gaya gesek, B sistem terbuka, C tidak ada eksternal, D energi tidak kekal. Untuk jawabannya adalah C gaya tidak ada gaya eksternal. Karena momentum sistem akan selalu tetap atau kekal selama tidak ada gaya luar atau gaya eksternal yang memengaruhi sistem tersebut.
Lanjutan nomor 29. Pada tumbuhan tidak lenting sempurna, A. Membentuk tidak kekal, B. Energi kinetik kekal, C. Benda memantul, D. Benda menyatu. Jawabannya adalah B. D, maaf. Benda menyatu. Ciri utama tumbuhan tidak lenting sempurna adalah kedua benda yang bertumbuhan akan melekat atau menyatu dan bergerak dengan kecepatan yang sama setelah kejadian. 30. Keseimbangan statik memang mensyaratkan A. Kecepatan nol, B. Percepatan nol, C. Gaya nol saja, D. Energi minimum. Jawabannya adalah B. Percepatan nol. Karena keseimbangan statik mengharuskan benda diam total, yang berarti percepatan translasi maupun rotasinya harus bernilai nol. Nomor 31, syarat keseimbangan translasi adalah B. Karena benda tidak bergeser. Syarat keseimbangan translasi adalah resultan seluruh gaya yang bekerja pada benda harus nol. Kemudian nomor 32, syarat keseimbangan rotasi adalah, cobaan adalah C. Agar benda tidak berputar, syarat keseimbangan rotasi adalah total momen gaya atau torsi yang bekerja harus nol. Lanjut nomor 33, torsi bergantung pada C. Gaya dan lengan gaya. Karena torsi atau T dipengaruhi oleh besarnya gaya yang diberikan serta jarak antara gaya tersebut ke titik poros atau lengan gaya. Nomor 34, torsi maksimum terjadi jika A sejajar batang, B membentuk sudut 0 derajat, C tegak lurus batang, D menuju titik tumpu. Jawaban adalah C tegak lurus batang, karena torsi akan mencapai nilai maksimal jika gaya yang diberikan arahnya tegak lurus dengan lengan gaya atau batang benda. Lanjutan nomor 35, kesetimbangan stabil stabil ditandai oleh A. Energi potensial maksimum, B. Energi potensial minimum, C. Energi potensial nol, D. Energi potensial konstan. Jadi jawabannya nomor 35 adalah B. Energi potensial minimum. Karena keseimbangan stabil terjadi ketika posisi benda berada pada titik energi potensial yang paling rendah, sehingga cenderung kembali ke posisi semula jika diganggu sedikit. Lanjutkan nomor 36, benda diam tetapi tidak seimbang karena A. Percepatan nol, B. Percepatan nol, C. Masih ada torsi, D. Tidak ada gaya. Jawabannya adalah C. Masih ada torsi. Walaupun benda diam secara translasi, benda bisa saja tidak seimbang jika masih terdapat torsi yang akan menyebabkan benda tersebut mulai berputar. Nomor 37, pusat massa suatu sistem adalah A. Titik gaya terbesar, B. Titik berat maksimum, C. Titik representasi distribusi massa, D. Titik gaya normal. Jawaban nomor 36 adalah, nomor 37 adalah C. Titik representasi distribusi massa. Pusat massa adalah sebuah titik tunggal yang mempresentasikan seluruh distribusi massa suatu sistem benda untuk menyederhanakan hitungan. Yang nomor 38, pusat massa dan pusat berat berimpit jika A. Benda diam, B. Benda simetris, C. Medan gravitasi seragam, D. Tidak ada garis luar. Jawaban untuk nomor 38 adalah C. Medan gravitasi seragam. Pusat massa dan pusat berat akan berada di lokasi yang persis sama jika benda berada dalam medan gravitasi yang merata atau seragam. Lalu nomor 39, kopel gaya menghasilkan A. Gaya translasi, B. Torsi atau resultan gaya, C. Percepatan linear, D. Energi potensial. Jadi jawabannya adalah B. Torsi tanpa resultan gaya. Kopel gaya terdiri dari dua gaya yang sejajar dan berlawanan arah yang hanya menghasilkan efek putar dan eh, menghasilkan efek putar torsi tanpa menyebabkan benda berpindah pesat berpindah tempat atau translasi. Contoh nomor 40, sebuah gaya 10 Newton bekerja pada benda massa bermassa 2 kilogram. Percepatan benda tersebut adalah eh, rumusnya adalah A sama dengan F per M. Jadi sama dengan 10 Newton dibagi dengan 2 kilogram. Sama dengan 5
per S. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 41. Sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 5 m per s. Jarak yang ditempuh dalam 4 s adalah eh jadi jarak pada gal B dihitung dengan rumus S sama dengan FV kali T. Maka 5 MKS dikali 4 sama dengan eh maaf ya sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 42. Sebuah benda bermasa 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 eh, meter dengan gravitasi sama dengan 10. Energi potensi awalnya adalah menggunakan rumus hmm, sama dengan M E H. Dengan M sama dengan 1. Ya ini M-nya sama dengan 1. Ini G-nya sama dengan 10. Terus untuk H-nya sama dengan 20. Ini H. Jadi sama dengan 1 kali 10 dikali 20. Sama dengan 200 Joule atau C. Dan itu nomor 43. Sebuah benda bermasa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 m per s. Misalnya momentum benda tersebut adalah, ini menggunakan rumus ya dengan M sama dengan M kali V sama dengan M sama dengan 2 dikali V-nya sama dengan 3 sama dengan 6 kg per EM per S. Ini untuk 3 itu V-nya, ini untuk M-nya. Ya, oke, jadi jawabannya adalah C. Hanya nomor 44, maaf, nomor 44, sebuah gaya 20 Newton bekerja sejajar perpindahan sejauh 5 m. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah menggunakan rumus usaha W sama dengan F kali S. Dengan ya F-nya berarti 20 dikali 5 sama dengan 100 Joule. Ini dikali dengan 5. Maaf, tulisannya agak jelek ya. Nomor 45, sebuah balok bermasa 4 kg berada di atas datar licin. Jika gaya 12N bekerja padanya, percepatan blok adalah jadi ini kembali menggunakan rumus A sama dengan seperti yang tadi di sini, seperti ini. Nomor 40, A sama dengan F per M sama dengan 12 per 4 sama dengan 3 M per S kuadrat atau C. Jadi ini untuk M-nya itu 4, F-nya itu 12. Nomor 46. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan 10 m per s pada lintasan berjari-jari 5 m. Percepatan sentripetalnya adalah eh nah kan rumus ini A sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Ini sama dengan 10 kuadrat atau 100 dibagi dengan 5. Sama dengan 100 per 5. Sama dengan 20 atau D. Nomor 47. Sebuah batang diputar oleh gaya 10N pada jarak 0,5 meter 30 batang.
Besar torsinya adalah Nah, torsi berarti sama dengan ini, torsi atau T sama dengan F dikali F dikali dengan R. Jadi sama dengan F-nya itu 10 dikali R-nya itu 0,5 sama dengan 5 N M. 5 N M. Ya, nomor 48. Sebuah benda bermassa 1 kilogram memiliki energi kinetik 50 Joule. Kecepatan benda tersebut adalah menggunakan rumus ini E sama dengan 1/2 M V kuadrat. Yang dihasilkan adalah di 50 Joule, ini 50 sama dengan 1/2 dikali 1 V kuadrat karena jadinya. Sehingga hasil V ininya sama dengan 100. V sama dengan akar 100 sama dengan 10. Atau C. Lalu nomor 49. Dua benda bertumbukan dengan lenting sempurna dan menyatu. Jika momentum awal sistem 10 kilogram M per S, maka momentum akhirnya adalah C. s- 10 kilogram. Sesuai hukum kelekaran momentum, momentum sistem tetap konstan pada angka 10 kilogram per ms meskipun terjadinya tumbukan. Lanjutan nomor 50. Sebuah papan panjang 4 meter ditopang ke di kedua ujungnya. Jika beban 40 Newton diletakkan tepat di tengah papan, gaya tumpukan di tiap ujung adalah jawaban adalah 20 N karena beban diletakkan tepat di tengah papan. Gaya tumbukan di setiap ujung adalah setengah dari total beban, yaitu 40 dibagi 2 sama dengan 20. Baik. Eh, sudah selesai. Oh, itu tadi pembahasan lengkap 50 soal fisika kita. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam dan akurat bagi kalian semua. Saya, Muhammad Ryan Hediawan, bangga menjadi bagian Kesatria Erlangga. Maju terus pendidikan Indonesia. Salam excellence with morality. Sampai jumpa di video selanjutnya.